Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang lan wilujeng kagem kita sedaya. Ingkang kinurmatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, Poro Kepala Bidang, Kepala Balai wonten ing lingkungan Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah utawi ingkang nyulihi, Bapak Ibu undangan para rawuh ingkang tuhu dahat kinurmatan. Puji syukur dumateng ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun angluberaken rahmat sarta hidayah saengga kita saged rawuh sesarengan wonten adicara koordinasi stakeholder lan launching aplikasi SIP Sadar ing kalenggahan menika Kamis 3 Juni 2021. Saderengipun badhe kula waosaken adicara ingkang badhe kalampahan ing enjang menika. Kaping setunggal pambuka adicara, kaping kalih lagu Indonesia Raya, kaping 3 sambutan Ketua Panitia, kaping sekawan sambutan Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, kaping gangsal donga, kaping 6 paparan aksi perubahan dilajengaken diskusi, kaping 7 penandatanganan surat pernyataan dukungan, kaping 8 video demo aplikasi SIP Sadar, kaping 9 launching aplikasi SIP Sadar lan panutup. Lagu Indonesia Raya, para rawuh katuran jumeneng. Para rawuh katuran pinarak. Adicara salajengipun laporan pembukaan dening Ketua Panitia Penyelenggaraan Katur Bapak Hendra Agustian ST, semonggo. Mohon izin untuk menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana atau yang mewakili,
Yang kami hormati Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, dan seluruh Kepala Bidang dan Kepala Balai di lingkungan Dinas PUS Dataru Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan, baik dari unsur pemerintah kabupaten kota, maupun masyarakat, akademisi, dan media massa, serta para hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini, baik secara langsung maupun lewat Zoom meeting. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara koordinasi stakeholders dan launching aplikasi integrasi informasi, pengawasan, dan pengendalian pengusahaan penggunaan sumber daya air, kalau disingkat SIP Sadar. Perlu kami sampaikan bahwa acara hari ini merupakan bagian dari rangkaian implementasi kegiatan aksi perubahan PKA 4 yang diinisiasi oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis Dinas PUS Dataru Provinsi Jawa Tengah, Bapak Insinyur Suwondo MT. Adapun tujuan acara pada hari ini adalah yang pertama, untuk menjalin komunikasi yang lebih erat antara stakeholders yang terkait dengan pengawasan, pengendalian, pengusahaan, dan penggunaan sumber daya air. Tujuan yang kedua adalah untuk memperkenalkan sebuah inovasi sistem integrasi informasi berupa aplikasi berbasis web, yaitu SIP Sadar. Aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dalam kinerja pengawasan dan pengendalian dari good governance, yaitu penerapan e-government yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, kami mengundang Bapak Ibu tamu undangan untuk meminta dukungan dan saran ke depannya terkait aplikasi SIP Sadar ini. Sebagai laporan, acara pada hari ini dihadiri oleh berbagai unsur kepentingan yang terkait dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengusahaan penggunaan sumber daya air, serta yang terkait dengan aplikasi SIP Sadar, yakni dari unsur pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah kabupaten kota. Kemudian dari unsur masyarakat, yaitu pemohon, baik dari pemohon individu, swasta, ataupun BUMD. Kemudian dari unsur akademisi, serta unsur media massa. Jumlah tamu undangan sebanyak 31 undangan, baik yang langsung hadir di ruangan ini, tentunya dengan menegakkan protokol kesehatan, maupun yang hadir melalui Zoom meeting. Melalui acara pada pagi hari ini, kami berharap dapat mempererat jalinan kerjasama dan jejaring antar unsur kepentingan, serta mampu menjadi inspirasi untuk inovasi-inovasi lainnya yang dapat menjadikan pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, efektif, dan berakuntabilitas, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Akhir kata, sebelum kami menutup laporan ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kami menyambut Bapak Ibu semua, dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir, serta panitia yang mendukung terselenggaranya acara pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalajengaken dening sambutan Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah ingkang kasulihi dening Kepala Subbab Umum dan Kepegawaian Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah Katur Ibu Setiati Nurul Hidayah Esos MSI. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Kepala Dinas dan Bapak Sekretaris pada kesempatan ini tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada saya karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Perkenankan pada kesempatan ini akan saya bacakan sambutan Bapak Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah dalam penyampaian acara koordinasi stakeholder dan launching aplikasi SIPPP Sadar yang dipimpin oleh Bapak IR Suwondo STMT. Yang terhormat Bapak Kepala BPWS Pemali Juwana atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala BPWS Serayu Opak atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat seluruh Kepala Balai dan Kepala Bidang Dinas Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini, baik yang secara langsung maupun melalui Zoom. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara koordinasi stakeholder dan launching aplikasi SIP Sadar pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana terdapat anjuran pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial sehingga membuat kita dituntut untuk bekerja dan mengantisipasi kebiasaan baru new normal yang salah satunya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu peningkatan kinerja dalam berbagai pekerjaan. Dalam hal ini, pada pengawasan dan pengendalian pengusahaan penggunaan sumber daya air. Selain itu, permasalahan keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu inovasi untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan dengan SDM yang ada. Melihat permasalahan itu, maka Bapak Insinyur Suwondo MT menginspirasi untuk membuat suatu inovasi berupa aplikasi yang dinamakan SIP Sadar. Saya berharap dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan kinerja dan kualitas layanan masyarakat, perusahaan maupun pengguna air lainnya.
Untuk mengawali kegiatan pada pagi ini, izinkan saya mewakili Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah untuk membuka acara koordinasi stakeholder dan launching aplikasi SIP Sadar. Kita buka dengan pembacaan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, demikian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat mengikuti acara pada pagi ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan informasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Demikian tadi telah kami sampaikan sambutan Bapak Kepala Dinas dalam acara koordinasi stakeholder dan launching aplikasi SIP Sadar yang menjadi proper dari Bapak Insinyur Suwondo MT, yang dimana pada kesempatan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 3, dan harapan kami mudah-mudahan dengan dibentuknya aplikasi SIP Sadar ini akan membantu kita dalam meningkatkan kinerja kita, khususnya dalam pengawasan aset sumber daya air. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongo dening Bapak Rusdianto, sumangga. Mohon izin untuk menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka acara koordinasi stakeholder dan launching aplikasi SIP Sadar. Jadikanlah acara ini menjadi acara yang bermakna dan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga dengan adanya acara ini dapat menjadi titik awal dalam pengawasan dan pengendalian pengusahaan penggunaan sumber daya air yang lebih baik. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mampu bekerja dengan integritas dan profesionalitas. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semangat bekerja sama. Ya Malik, ya Kudus, sucikanlah hati dan pikiran kami dalam menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab kami. Rahmati dan ampuni dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang tua kami, agar kami tidak menjadi hamba-Mu yang merugi. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lakakunanna minal khasirin. Rabbana anjil alaina rahmatan wal hikmah wal maghfirah, ya Allah, ya Raufur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu para rawuh ingkang kinurmatan, salajengipun paparan aksi perubahan saking Bapak Insinyur Suwondo MT minangka Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis Dinas Pusdata Provinsi Jawa Tengah utawi Project Leader saha diskusi ingkang badhe dipun moderatori Bapak Agung Prihantono MT. Wekdal sawetahipun kawula aturaken sumangga. Nggih, matur nuwun Bu Novi. Wekdalipun cuman kula langsung mawon pindah channel ngagem bahasa Indonesia nanti biar tidak tambah bingung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati seluruh peserta acara ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti acara ini tentunya dengan protokol kesehatan. Maka ada yang langsung didatang di ruangan ini dan juga ada yang kita melalui Zoom. Ibu Bapak yang saya hormati, tadi sudah tentu kita masih meraba-raba sip sadar itu bagaimana detailnya dan nanti pelaksanaannya seperti apa. Jadi sebagai moderator dan nanti mudah-mudahan dengan acara ini nanti lebih jelas lagi terkait dengan sip sadar, di mana kegiatan ini merupakan persyaratan tugas pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 4 yang dilaksanakan oleh Bapak Insinyur Suwondo MT selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Kita itu ada aset kita itu 4.095 bidang tanah, sangat banyak sekali. Kalau kita kemarin ke Provinsi Banten, di sana itu satu provinsi cuma 1.000 sekian bidang. Kita 4.000 sekian 95 bidang. Di samping itu juga ada daerah irigasi 118 daerah irigasi dengan areal 86865 hektar yang merupakan kewenangan provinsi. Di samping itu kita juga dapat tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Di samping itu juga dari 118D itu kita ada 7.347 buah bangunan air. Yang notabene itu ada di aset-aset yang kewenangan provinsi ada di tanah kita semua. Nah, sekarang pemantauannya untuk pengawasannya kita itu agak kesulitan, di mana untuk peruntukannya digunakan untuk pertanian, nggak taunya di lapangan sudah ada rumah semi non permanen. Nah ini yang sekiranya dengan aplikasi ini nanti kita inventarisasi, kita masukkan dalam program, sudah kelihatan daripada lokasi tersebut di mana titiknya sekarang digunakan untuk apa. Oke. Di samping itu juga kurangnya keterlibatan masyarakat, di mana kita sudah memberikan suatu rekomendasi teknis, tetapi masih ada permasalahan sosial yang ada. Nah ini makanya keterlibatan masyarakat kita harapkan agar permasalahan sosial itu bisa kita tanggulangi dari awal. Di samping itu juga terbatasnya pelayanan informasi, sulitnya komunikasi dan koordinasi tadi, dan di samping itu juga pengetahuan masih rendah masalah peraturan-peraturan untuk masalah pengelolaan sumber daya air.
Dari situ kami juga pelayanan SDM yang dibutuhkan yaitu berupa inovasi. Inovasi berupa integrasi informasi berbasis elektronik. Di samping itu juga dalam aplikasi nanti kami juga mencantumkan 118 daerah irigasi dan peta das di situ. Jadinya aset-aset itu kebanyakan kita itu menempel di 118 daerah irigasi. Jadinya kita sebagai tolok ukur apakah aset kita itu memang ada di daerah kewenangan kita. Tapi juga tentu juga ada yang agak jauh dari irigasi. Jadi seperti kantor-kantor Korpoklah, terus mungkin juga kantor-kantor balai itu juga ada yang agak jauh dari lokasi daerah irigasi kewenangan. Adapun tujuan aplikasi Sadar yaitu integrasi peta digital, kami pengenalan lahan dengan kebijakan satu peta yang delineasinya sudah kita laksanakan bersama, tetapi dari 118 daerah irigasi ada perubahan lahan, tetapi karena itu belum masuk dalam Permen PU, makanya kami masih pakai areal yang lama, sesuai Permen PU yang lama. Di samping itu juga peta digital air permukaan, di mana rekomendasi kita untuk air permukaan yang selama ini sudah kita laksanakan untuk beberapa lokasi. Juga peta digital galian golongan C, di mana untuk beberapa tahun ini kami tidak tidak menerbitkan rekomendasi teknis ya, Pak, karena tidak ada permintaan, dan yang terakhir adalah sistem monitoring. Nah, untuk peta digital galian golongan C ini, walaupun ini tidak banyak di BBWS, tetapi kami kalau ada lapor GUP itu pasti di tempat kita. Jadinya memang kami memantau untuk pelaksanaan galian golongan C, walaupun itu di luar kewenangan kita, tapi tetap di Jawa Tengah. Contohnya di Serayu, itu lapor GUP masuk ke kita. Lah kita itu belum ada data. Di mana sih lokasinya? Lah kita nyari di mana-mana. Mungkin dengan peta digital ini, kami kerjasama dengan BBWS, diketahui di mana letak dan lokasi titik yang dimaksud. Skema aplikasi SIPRadar yaitu data, ada di situ untuk air permukaan, konstruksi, pemanfaatan aset tanah. Di sini juga kekurangan galian golongan C. Galian golongan C itu kami dalam aksi perubahan kami merupakan waktu 6 bulan, karena ini kami cuma jangka 3 bulan, tetapi kalau nanti bisa, nanti kami masukkan ke jangka 3 bulan ini. Mudah-mudahan untuk galian golongan C bisa sedikit masuk untuk jangka 3 bulan ini. Di mana air permukaan konstruksi, ya ini izin konstruksi, di mana izin konstruksi yang terutama itu jalan tol, ini juga nanti bisa kita pantau, kita evaluasi apakah sesuai dengan desain-desain yang sudah kita bicarakan bersama, kita setujui, jangan sampai nanti desain-desain itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Di mana dulu pernah kejadian untuk tol yang Pekalongan itu dimensi tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati, terjadi banjir, makanya masyarakat menuntut
kita agar itu diselesaikan. Jadinya jangan sampai hal-hal itu terjadi. Di samping itu juga pemanfaatan aset lahan. Pemanfaatan aset lahan yang tadi sudah saya kemukakan untuk aset-aset yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun benefit aplikasi SIP Sadar, ini ada bagi pemerintah sebagai model pelaksanaan pengawasan, bagi masyarakat pelayanan yang optimal, tepat, mutu, berguna, berdaya guna, cepat, dan efisien. Karena dalam SIP Sadar ini nanti dengan aplikasi ini nanti dari air permukaan 3 bulan sebelum batas waktu terakhir ini sudah ada dalam aplikasi, sudah merah. Di samping itu juga ada SMS gateway yang langsung ke pengguna izin. Jadinya dia dari 3 bulan sebelumnya sudah dapat peringatan bahwa izin Anda sudah akan habis tanggal sekian. Jadinya dari situ kita bisa mengevaluasi kalau dia itu bisa diperpanjang atau tidak daripada air permukaan maupun perizinan tanah. Jadinya jangan sampai nanti sini sudah mengurus semuanya, tapi dalam kajian teknis rekomendasi dari tempat pengelolaan sumber daya air tidak bisa. Nah itu yang ini akan istilahnya itu memberikan pelayanan yang tidak baik bagi pengguna air permukaan atau istilahnya pemohon izin. Itu nanti di air permukaan maupun penggunaan aset-aset tanah. Dan ini juga kami cantumkan untuk dari pemakai P3A, di mana informasi aset itu sekarang P3 itu ada yang tahu, ada yang tidak. Tapi dengan aplikasi ini, karena nanti semua bisa buka, oh ini berarti di tempat kita itu ada aset sekian. Siapa ini yang nyewa? Oh, ini kok orang luar. Sedangkan saya ini di sini sebagai anggota P3 dan saya dekat dengan rumah saya. Oh, berarti saya ada kesempatan untuk memanfaatkan aset itu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Oke, jadinya ini memberikan informasi masalah manajemen aset dengan P3A. Jadinya dia akan timbul istilahnya itu untuk keberlangsungan daripada irigasi tersebut. Oke. Untuk pemerintah kabupaten kota, ini juga memberikan informasi untuk aset-aset yang ada di kabupaten. Sementara ini kan aset-aset kita di kabupaten baru ada ini aset Provinsi Jawa Tengah ditulisi. Nomor sekian biasanya kosong. Lain nanti dalam aplikasi di situ ada apakah sudah sertifikat atau belum, sudah registrasi nomor berapa, luas berapa, nanti ada semua. Ini pentahapan atau milestone yang tugas kami nanti tanggal 8 Juli ini harus berakhir, makanya dengan waktu yang sangat singkat ini kami koordinasi dan launching ini kami jadikan satu, dan ini kami minta nanti dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk kesuksesan daripada pelaksanaan aksi perubahan ini. Di mana milestone kami ada kegiatan pertama pembentukan efektif sudah, yang kedua koordinasi dengan stakeholder tem efektif sudah kami laksanakan, kemudian penyusunan dokumen rencana kegiatan ini sudah kami susun, dan pembuatan aplikasi ini dan sudah kami uji coba, walaupun nanti masih cuma ada satu lokasi. Di samping itu juga hari ini adalah kegiatan kelima launching
aplikasi, nanti ke-6 sosialisasi kami di Bali-Bali, sama kegiatan 7 entry data, nanti monitoring dan evaluasi. Nah, ini rencana pengembangan nantinya. Ini pembentukan tim pembinaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air yang notabene kami sebagai ketua dari PPT untuk pelaksanaan hal tersebut. Yang nantinya memasukkan data inventarisasi, penambangan mineral, bahan logam maupun tanah dan air permukaan, di mana nanti kami ke Bali-Bali, kalau air permukaan di tempat kami sudah ada, yang untuk izin konstruksi juga sudah ada, tetapi untuk data tanah nanti kami ke Bali-Bali. Memasukkan data hasil inventarisasi pemantauan lahan dan bangunan yang ada di wilayah PSDA. Nah, ini kami mengharapkan nanti setelah 3 bulan ini Dinas PSDA melalui Bali, kami mengharap agar program ini bisa berjalan dan ini memudahkan kita untuk memantau daripada aset-aset. Jadinya kita cuma pertama kerja kita untuk entry data. Yang sementara ini di Bali-Bali masih dalam bentuk lembaran-lembaran, nanti kita masukkan ke aplikasi. Membangun komitmen bersama untuk selalu melakukan updating dan data inventarisasi pengusahaan penggunaan sumber daya dalam sistem yang sudah ada. Oke. Nanti juga kita lakukan. Adapun identifikasi stakeholder untuk internal dari Kepala Dinas PU Setarus sampai dengan Korpokla, di situ juga ada camat, ada lurah. Ini juga undangan kami hari ini ada. Untuk dari media massa juga ada, dari eksternal kami ada lingkungan hidup, DPMP-TSP, pemohon, Satpol PP, BBWS, dan Desko Info. Ini yang stakeholder di luar. Di samping itu juga akademisi. Jadi ini akademisi ini biasanya digunakan oleh pengguna air untuk kajian teknis bagi pemohon. Ini tadi kegiatan yang telah dilaksanakan tanggal 3 Juni ini kegiatan launching dari pembentukan efektif tanggal 21 Mei 2021. Adapun tim efektif kami, mentor kami adalah Pak Sri SR Eko Junianto sebagai Kepala Dinas Budaya Provinsi Jawa Tengah, itu merupakan atasan kami. Di samping itu ada Coach Dr. Joko Triwiyatno, MSI, dan dari tim administrasi ini ada tim teknis, terus tim sosialisasi, di mana tim efektif ada tim teknis ini Mas Agung Priantono, ini yang mengurusi aplikasi, ini ada Mas Hasari dan lain-lain. Kemudian dari tim administrasi ada Mbak Teresia Novi, ini yang mengumpulkan atau mengompil yang kami laksanakan di sini, dan tim sosialisasi ini ada Pak Indra Agustin yang nanti akan bersama kami untuk melaksanakan sosialisasi di Bali-Bali. Dan SK tim efektif sudah dibentuk pada bulan Mei yang dulu. Oke. Ini dokumen kegiatan kami yang telah kami laksanakan. Mungkin itu sekilas daripada aplikasi kami, SIP Sadar. Mohon koreksi, mohon masukan demi kesempurnaan aplikasi ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, demikian tadi penjelasan secara detail dari Pak Insinyur Suwondo MT selaku yang menginisiasi kegiatan ini untuk integrasi informasi pengawasan dan pengendalian pengusahaan penggunaan sumber daya air atau SIP Sadar. Tadi dengan beberapa penjelasan bahwa ini nanti untuk pengawasan di dalam perizinan pemanfaatan air permukaan dan juga untuk konstruksi dan juga dengan sewa tanah asetnya pengairan dan juga ditambahkan kalau bisa nanti dengan galian golongan C khususnya yang di ruang sungai. Ini nanti dengan maksud supaya pelaksanaan di lapangan ini ada yang mengawasi semuanya. Walaupun sebenarnya dari SK-nya Pak Kadinas sudah ada bentuk tim juga, teman masih harus diintegrasikan mungkin istilahnya dengan inovasi ini. Saya akan lebih cepat sekali nanti berhasil dan aplikasinya ke depan akan lebih baik lagi. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, setelah paparan tadi kami mohon ada saran dan masukan dari peserta semuanya. Nanti saya bagi saja dulu, saya urutkan saja. Ini dari BPWS, ada yang hadir enggak? BPWS mengikuti? BPWS Pemali Juwana dan BPWS Rayo Pak. Ada yang lewat Zoom mengikuti enggak? Enggak ada? Kosong. Kita urutkan saja dari DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Hadir, monggo silakan Pak Joko. Ya Mas, tolong dibantu. Teman-teman tim juga ikut mencatat ya. Terima kasih Pak Agung. Mohon izin pimpinan untuk menyampaikan beberapa sedikit terkait dengan integrasi informasi pengawasan dan pengendalian PSDA. Kami laporkan bahwa kami dari DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah saat ini kebetulan kami mengampu terkait dengan sistem informasi di PTSP. Jadi kami punya aplikasi Siap Jateng Online, yaitu sistem informasi aplikasi perizinan Jawa Tengah. Mungkin nanti kami bisa diluruskan Pak pertanyaan kami, karena mohon maaf tadi agak terlambat, bahwa apakah nanti dimungkinkan untuk SIP Sadar ini kita integrasikan dengan Siap Jateng. Karena di Siap Jateng ini kami juga saat ini sedang fokus bagaimana semua perizinan yang masuk di kami nanti saya jalankan secara online, yaitu melalui Siap Jateng. Sehingga kami sangat apresiatif Bapak terkait dengan SIP Sadar ini, sehingga ke depan bisa kami integrasikan dengan Siap Jateng, sehingga untuk endingnya nanti bisa memudahkan pelayanan sekaligus pengawasan dalam penerbitan perizinan. Jadi mohon izin apakah nanti memungkinkan untuk kami integrasikan dengan Siap Jateng kami. Jadi ini menjadi kajian kami, manakala nanti bisa akan kami kaji bareng teman-teman tim IT. Endingnya seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak. Itu Pak Agung, terima kasih. Terima kasih dari DPM PTSP, Pak Joko. Kita lanjut dari Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah. Ada yang hadir lewat Zoom? Dinas DLHK. DLHK Provinsi Jawa Tengah. Monggo. Siap, silakan, monggo. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak. Kami sangat mendukung, Pak, dengan aplikasi ini. Harapan kami mudah-mudahan ya aplikasi ini mungkin bisa
berguna, bermanfaat bagi kamu, terutama kami di seksi dalam penyusunan KLHS, Pak. Mungkin Anda bisa memberikan masukan kepada kami apa kemungkinan pemanfaatan aplikasi ini pada kami, terutama dalam penyusunan dokumen-dokumen lingkungan hidup, Pak. Mungkin itu Pak dari saya, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah. Ada yang rawuh? Diskominfo, monggo kami persilahkan untuk memberikan saran dan masukan. Diskominfo, Provinsi Jawa Tengah. Halo? Belum nyambung ya? Ya, lanjut dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, kami persilahkan. Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, kami persilahkan berikan saran dan masukannya. Belum nyambung? Kita lanjut dulu dari Kabupaten ya, Dinas LH Kabupaten Kendal. Dinas LH Kabupaten Kendal. Belum gabung. Dinas LH Kabupaten Pekalongan. Dinas LH Kabupaten Pekalongan. Silakan berikan saran masukannya. Belum gabung. Satpol PP Kabupaten Kendal, kami persilakan berikan saran masukannya. Belum gabung juga Satpol PP Kabupaten Pekalongan. Satpol PP Kabupaten Pekalongan. Satpol PP Kabupaten Pekalongan kosong juga. Sekarang saya lompat juga dulu dari akademisi dari Universitas Dian Nuswantoro. Sudah gabung belum? Belum juga. Sekarang dari media massa, Suara Merdeka. Silakan Bapak, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sesuatu sistem yang bagus ya untuk pengawasan dari perizinan, dari beberapa hal yang telah banyak dilakukan seperti pengawasan tanah air. Tapi yang saya tanyakan sederhana saja adalah bagaimana mekanisme pengawasannya oleh sistem ini terhadap tadi perizinan yang banyak tadi. Terima kasih. Sekian dari saya. Nggih, matur nuwun dari Suara Merdeka. Saya kira untuk biar tidak terlalu banyak Pak Ngabid bisa ditanggapi dulu. Yang pertama dari DPMPTSP tadi, aplikasi ini bisa diintegrasikan dengan Siap Jateng. Nanti mungkin tim ahlinya IT bisa juga menambahkan gitu ya. Terus dari DLHK Jateng itu kegiatan atau data-data ini bisa membackup dalam penyusunan KLHS Provinsi Jawa Tengah. Lalu juga dari Suara Merdeka tadi tentunya bagaimana sistem pengawasan detailnya. Tadi memang Pak Kabid tadi masih menyampaikan belum demonya gitu ya. Jadi ini secara kerangkanya seperti ini, nanti ada demonya mungkin dari tim IT-nya. Kami persilahkan Pak Kabid. Matur nuwun. Dari Pak Joko DPMPTSP, nanti mungkin dari ahli IT-nya ditambahkan. Maksud saya juga nantinya begitu Pak Joko, nantinya bisa pengembangannya, kalau saya sampai di sini Pak, sementara sampai di sini nanti mungkin setelah masa gunanti khusus nanti pengembangannya dikembangkan untuk langsung diintegrasikan ke yang program panjenengan itu Pak. Saya sangat setuju itu.
Terus yang kedua dari LHK, memang salah satunya gini Pak, dari contohnya air permukaan, izin sebelum 3 bulan habis, itu nanti ada SMS gateway yang langsung ke pemohon. Nah di situ dari pemohon itu nanti link kita mengajukan evaluasi. Jadinya evaluasi air permukaan nanti kita lakukan mungkin 1 tahun 2 kali atau berapa. Nah nanti 3 bulan itu sebelum itu kita evaluasi. Jadinya kalau sekarang kan dari DPMPTSP ke kita untuk membuat suatu kajian. Lah karena agar tidak waktu itu berjalan sesuai dengan rencana. Jadinya 3 bulan sebelum akhir kita sudah evaluasi dengan tim rekomendasi teknis yang ada di kita. Kajian-kajian yang sekiranya mungkin dari lingkungan hidup juga kita lihat, dari kemampuan debit juga kita lihat, dari segi konservasi juga kita lihat. Nanti bagaimana? Dari 3 bulan itu sudah kita ketahui. Jadinya kalau 3 bulan itu sudah oke, berarti nanti pemohon itu memasukkan, setelah itu kita lihat kajian lagi, karena kemarin sudah mengaji, saya kira dengan waktu yang sangat singkat, rekomendasinya bisa kita terbitkan. Oke, kalau ini dalam standar dalam Permen PU nomor 6 2021 itu 3 bulan adalah batas harus pengajuan izin. Kalau 1 bulan harus izin baru lagi. Nah ini kan jadinya kita istilahnya jemput bola agar pihak investor itu dia itu tidak dirugikan. Oke, itu yang pertama. Terus tadi dari media massa, oke, nanti setelah ini Pak, Mas Suara Merdeka, nanti setelah ini mekanisme pengawasnya bagaimana? Nanti setelah ini link nanti kita lihat bersama. Di situ nanti apa-apa yang ada di dalam aplikasi ini. Oke, karena dari dari masyarakat umum bisa membuka SIP sadar nanti nanti setelah ini dibuka nanti dari IT-nya langsung kelihatan di situ. Apa saja yang bisa kita lihat di situ. Oke, mungkin sementara itu Pak Agus. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Kabid atas penjelasannya dari tiga penanya tadi dari DPMPTSP. Nanti akan ada coba kita integrasi dengan Siap Jateng termasuk untuk pengawasannya. Saya kira ahli-ahli IT-nya nanti bisalah kita koordinasikan lebih lanjut. Terus dari DLHK tadi sudah disampaikan Pak Kabid bahwa apa saja yang nanti dilakukan pengawasan terutama setelah izin terbit, terkait juga nanti dengan adanya perpanjangan, nanti kita evaluasi semua, termasuk lingkungannya, dampak dari lingkungannya seperti apa. Dan dari Suara Merdeka nanti secara detail, habis ini ada demo untuk tata cara pengawasannya apa saja, nanti sudah akan segera kita demokan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Saya memang menunjuk yang dari luar dulu saja. Jadi sekarang dari CV Telogo Tirto Alami. Monggo Ibu, kami persilakan. Mas tolong dibantu mic-nya Mas. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, untuk mekanisme perizinan SIPA ya kalau di kami ya, kan berkenaan dengan kami proses untuk air minum dalam kemasan Pak. Itu apakah memang sekarang per 3 bulan gitu? Udah, itu aja Pak, terima kasih. Oke, matur nuwun. Maksudnya yang ditanyakan periode waktunya ya, hanya 3 bulan izinnya gitu atau ya, seperti apa? Ya, kan kalau yang tahun kemarin kan sempat
per 2 tahun kalau nggak salah. Kalau yang ini kami mengajukan kok nanti 3 bulan dievaluasi kembali gitu. Oh, evaluasi, maksudnya evaluasinya. Enggak, maksud saya dari 3 bulan itu nanti sudah habis terus pengajuan lagi gitu. Oke, nanti kita. Ya, terima kasih. Lalu yang berikutnya dari Perumda Air Minum Tirta Kajen Kabupaten Pekalongan. Ada yang rawuh enggak? Silakan Bapak. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, matur nuwun wektalipun. Menanggapi daripada acara ini, secara prinsip kami sangat senang mendukung bahwa ini terobosan yang baik. Namun harapan kami nanti benar-benar, ini hanya harapan Pak, nanti benar-benar mempercepat dalam proses perizinan terutama terbitnya Rekomtek. Karena aplikasi yang akan dibangun ini berdasarkan informasi yang tadi disampaikan sudah terintegrasi terhadap kondisi-kondisi di lapangan. Itu harapan kami benar-benar bahwa mempercepat proses munculnya Rekomtek. Yang kedua, yang paling kami selalu ajukan adalah bagaimana tentang data-data pertanian itu yang kadang sering menjadi hambatan Mbak, karena neraca air itu nanti mereka datanya masih data yang lama sekali, padahal alih fungsinya sudah banyak, yang tadinya pertanian jadi perumahan dan seterusnya. Kami mohon update khusus ya, wilayah pertanian itu saya kira waktunya dipercepat sehingga akan memberikan jawaban yang pasti terkait dengan neraca air. Saya kira ini hanya harapan kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun. Jadi harapan-harapan ini tadi percepatan Rekomtek ini kan gitu kan, bisa mendukung percepatan Rekomtek dan juga ini nanti dengan perhitungan neraca air ini diupdate khususnya untuk pertanian biar nanti datanya terupdate itu ya, terbaru gitu ya. Terus kita lanjut dulu yang dari Kepala Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Sudah rawuh, sudah gabung? Kosong. Ya monggo silahkan. Tidak menyimak, ya wis. Kita lanjut, Kepala Desa Linggo Asri, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kosong lagi. Kita kembali dulu yang dari provinsi tadi sudah masuk belum? Dinas Kominfo, Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kominfo, Provinsi Jawa Tengah. Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Kosong. Geser lagi, sekarang ke balai-balai. Balai PSDA Mali Comal, kami persilakan. Mic-nya Balai PSDA Mali Comal. Matur nuwun Pak Agung. Mungkin singkat saja, sistem informasi yang ini kita harapkan sistem informasi yang holistik, terpadu, terintegrasi dalam pengawasan pengendalian, baik dalam pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air yang dari kami Balai harapkan yang hasilnya bisa optimal, efisien dan tepat guna, sehingga dalam
khususnya dalam perizinan, rekomendasi teknik dalam pemanfaatan lahan, membantu dalam pengawasan aliansi maupun SIPA, dan dalam dan pengendalian. Mungkin singkat saja dari kami, matur nuwun. Oke, matur nuwun. Kita lanjut Balai PSDA Budri Kuto. Kami persilakan. Terima kasih Pak Agung. Pada intinya kami sangat mendukung sekali kaitannya dengan SIP Sadar ini. Ini merupakan sebuah terobosan, tapi pada yang pernah kita bahas waktu kemarin ini adalah sebagai early warning system. Early warning system menyadarkan kepada penyewa lahan maupun pemanfaat dari air permukaan untuk sadar di dalam mereka sudah melewatkan menyewa atau menggunakan air itu untuk membayar pajak, itu intinya seperti itu. Tetapi paling tidak ini yang harus kita batasi sehingga ada kesadaran, kemudian juga karena kita ada keterbatasan dari SDM, berarti ada kaitannya dengan penertiban daripada database kita, Pak. Yang tadinya masih dalam bentuk lembaran, sekarang sudah dalam bentuk elektronik. Ini yang tadi yang ditanyakan oleh beberapa yang mengikuti agenda rapat pagi hari ini menginginkan lebih daripada aplikasi ini. Yang inilah yang harus kita lakukan batas-batas bagaimana aplikasi ini nanti berfungsi, batas-batas fungsi dari aplikasi ini. Yang kedua terkait dengan sosialisasi, karena ini memang jangka waktunya pendek, perlu kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga nanti kita data lagi terkait dengan pemohon, baik itu dari nomor telepon dan sebagainya, kemudian menginformasikan. Nantinya ketika 3 bulan berakhir itu ada SMS gateway. Tapi ini ketika masyarakat belum mengetahui, ketika nanti lebih daripada 1 bulan untuk berizin baru, ini yang belum mereka ketahui, sehingga fungsi sosialisasi kepada nelayan. Mungkin itu saja Pak, matur suwun. Oke, matur nuwun. Sekarang dari Balai PSDA Serang Lusi Juwana. Setelah ini nanti biar ditanggapi dulu saja. Matur suwun Bapak Moderator atas waktu yang diberikan terkait dengan kami harus memberikan dukungan. Kami dari Balai PSDA Seluna sangat mendukung Bapak. Jadi terkait dengan pentahapan yang Bapak sampaikan tadi, milestone itu ada langkah ke-7 Pak, ya. Di mana di langkah ke-7 itu nanti dari teman-teman provinsi, tim teknis akan ke balai-balai, ke Balai Seluna itu kalau nggak salah hari Kamis. Iya. Nah, karena saat ini Kudus zona merah, mungkin perlu tetap protokol kesehatan yang sangat ketat, Bapak. Kemudian yang kedua, kemudian setelah tahapan itu juga dilanjutkan dengan pemuktahiran data atau pendataan, Bapak. Itu yang juga sangat penting, karena aplikasi tanpa updating data juga kan hanya sebagai aplikasi saja. Ini kami buktikan pada saat dulu Bu Nurul dan Pak Agung di Seluna membuat data yang kita lanjutkan sampai dengan sekarang, dan alhamdulillah nanti akan kita pakai sebagai aplikasi database untuk melengkapi aplikasi Bapak. Jadi terkait dengan aset sewa lahan dan tanah, kita siap Pak lewat aplikasi kami, dan nanti tinggal digabung aja. Dan kami juga mohon mungkin ada semacam penerbitan surat dari Bapak Kepala Dinas terkait dengan
teman-teman jejaring kami di BBWS Pemali Juwana biar satu bahasa, Bapak. Tentunya pada saat nanti aplikasi itu sudah on dan sudah bisa dipantau oleh seluruh masyarakat, dari teman-teman terkait pun juga sepaham, Bapak. Sepaham, dan data pun juga karena kami berada di wilayah Sungai Kewenangan Pusat. Tapi terkait dengan aset, alhamdulillah kita ada beberapa kewenangan provinsi yang kita kelola. Jadi, saya kira demikian Bapak. Matur suwun. Oke, matur nuwun dari Balai PSDA Serang Lusi Juwana. Mungkin ditanggapi dulu ya, Pak Kabid ya. Monggo, silakan. Matur nuwun. Untuk perizinan pipa 3 bulan. Maksudnya maksud kita itu gini Bu, izin panjenengan sebelum habis masih jangka waktu 3 bulan. Maksudnya sudah dapat SMS bahwa pemberitahuan bahwa panjenengan itu 3 bulan lagi izin mau habis. Nah dari situ kita evaluasi. Dari kajian-kajian ini yang selama ini berbentuk rekomendasi teknis itu, Bu. Oke. Nah, dari situ nanti pas dengan pengajuan izin, kan sudah melakukan kajian teknis, Bu. Nah, itu berarti kan bisa mempercepat daripada proses rekomendasi itu. Oke. Tuh. Terus tadi yang kedua dari peta kajian ya Mas. Ya kita sama-sama Pak, supaya benar-benar nanti aplikasi ini memperpendek daripada terbitnya rekomendasi teknis. Karena selama ini kita baru dapat dari DPM PTSP baru nong-dindi kayak gitu. Dengan kita itu personel kita sangat terbatas. Kalau di lapangan kan banyak, tetapi ya kita cuma yang di SKI Kepala Dinas itu cuma sekitar 16 orang. Itu aja dari beberapa seksi. Oke. Dan kami sudah berusaha untuk yang terbaik untuk melayani panjenengan. Mudah-mudahan dengan ini bisa rekomendasi teknik bisa cepat. Dan untuk neraca air ini memang kita pakai data pola ya Mas. Data pola pengelolaan sumber daya air. Dan ini mungkin lama sekali, nggak sampai 10 tahun Mas. Dan ini juga tergantung daripada biasanya kalau kita mengambil dari sungai itu kan ada irigasi. Irigasi itu pola tanam itu ditetapkan oleh kabupaten setiap tahun. Jadinya kita mengikuti itu. Tapi kelihatannya dari neraca air ini ya memang perlu diketahui di sini kan makin lama kelihatannya karena perubahan lahan ya makin berkurang untuk neraca air. Terus tadi dari Pemali Comal nanti oke, itu masukan. Terus nanti dari Budri Kuto, Pak, ini memang waktunya sangat pendek, jadinya nanti kami laksanakan dan nanti mungkin dari sebelum kami ke sana sudah disiapkan data-data yang nanti kita masukkan entry bersama. Kalau yang kemarin sudah saya sudah saya sampaikan, hari ini kami sampaikan lagi. Terus dari Seluna, nanti kami tindak lanjuti Pak dengan surat kepala dinas untuk hal ini supaya kita kalau nanti on itu juga masyarakat itu kita satu persepsi untuk nanti kita setelah kita entry data. Nanti apa yang nanti kita bisa dilihat oleh banyak orang. Nanti mana yang
itu harus admin kita yang memasukkan, nanti ada semua. Oke. Terus di samping itu juga betul Pak, harus ada pemutakhiran data. Kalau memang itu data berubah ya harus kita update lagi. Nggih, ora guru meneng kowe kaya ngono terus ya guru. Apa namanya? Itu sudah harus update terus untuk kalau ada perubahan data itu. Mungkin itu Mas Agung. Siap, nggih, Pak Kabid. Tadi sudah menjelaskan menanggapi beberapa pertanyaan ya, saran dan masukan juga. Kita lanjut dulu dari Balai PSDA Bengawan Solo. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, pimpinan kami tidak bisa hadir sehingga mewakilkan kami. Langsung saja, kami sangat mendukung dengan adanya aplikasi SIP Sadar ini. Ini yang merupakan semacam peringatan dini pengguna perizinan ya Pak ya. Tapi sangat setuju sekali dengan adanya ini. Tapi kami juga tadi ada beberapa yang belum kita tahu persis. Kalau di sumber daya air dan pemakaian tanah itu sudah jelas. Namun untuk perizinan konstruksi, karena konstruksi itu tidak sama dengan sumber daya air maupun dengan pemakaian tanah. Bagaimana mungkin cara pemantauannya lewat aplikasi ini, Pak? Mungkin dengan cara bagaimana nanti mohon penjelasannya. Nanti bisa kita kembangkan di tempat kami. Yang kedua mungkin setelah aplikasi ini jadi nanti bisa disampaikan ke balai-balai bahwa nanti bisa dikembangkan lagi setelah mungkin tugas Pak Onde selesai dari tugas pelatihan kepemimpinan ini. Mungkin dari kami itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun dari Bengawan Solo. Jadi aplikasi ini berlanjut seterusnya karena dipantau dari BKD. Lanjut dari Probolo. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat waktu yang diberikan kepada kami. Intinya kami mendukung apa yang menjadi kegiatan Pak Wondo ini, integrasi informasi pengawasan dan pengendalian pengusahaan penggunaan sumber daya air atau disingkat SIP Sadar. Kami mendukung Bapak. Mengapa kami mendukung? Karena dengan latar belakang permasalahan yang ada, semoga dengan adanya integrasi informasi, namanya sudah integrasi informasi, jadi ada beberapa sub-sub atau kegiatan-kegiatan maupun penik-penik data yang nanti akan diintegrasikan. Nah, ketika itu sudah terintegrasi nanti akan mempermudah, akan mempercepat khususnya pelayanan di bidang pengusahaan penggunaan sumber daya air ini. Nah, termasuk di dalamnya adalah akan berfungsi juga sebagai pengawasan dan pengendalian. Semoga dengan SIP Sadar ini nanti akan tercapai optimalisasi kinerja pelayanan. Walaupun SDM sudah adanya keterbatasan SDM, tetapi dengan aplikasi ini nanti akan sangat mendukung, akan sangat membantu untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan kita, perizinan atau rekomteknya. Kemudian yang kedua Bapak, untuk
untuk aplikasi ini nanti tentu saja akan di-link-kan ya Pak, nge-link antara balai dan dinas ya Pak. Ya. Nge-link sehingga itu akan mempercepat untuk komunikasinya. Sehingga apa yang kita kerjakan di daerah, yang kita kerjakan di lapangan, dan otomatis juga sudah ada di pusat. Saya kira itu Bapak, sekali lagi kami mendukung. Matur nuwun, waktu kami kembali. Oke, matur nuwun dari Balai PSDA Probolo. Kita lanjut dari Balai PSDA Serayu Citandui. Kami persilahkan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang, Pak Wondo, Bapak Moderator, dan Ibu Pimpinan. Pada prinsipnya kami sangat mendukung dengan aplikasi yang akan dikembangkan ini. Sebenarnya kemarin untuk lebih dikembangkan terkait karena permasalahan kami di lapangan itu ini kan warning system terkait dengan perizinan yang sudah berjalan. Sementara harapan kami dari teman-teman Balai juga ya, karena keterbatasan SDM dan wilayah kami yang benar-benar luas, itu ada lebih dikembangkan lagi terkait dengan proses perizinan. Kalau ini yang dikembangkan dari teman-teman dinas itu kan warning system mulai gateway SMS. Berarti kita nanti yang di lapangan untuk memperbaiki data-data lagi yang terkait dengan nomor handphone dan segalanya. Dan harapan lagi ke depan mungkin dari teman-teman DPTSP ada Pak aplikasi yang mempersingkat waktu SOP Pak. Bukan kami memperlambat karena gini Pak. Mumpung ada teman-teman di PTSP Pak. Karena aplikasi itu di tempat kami siap jateng ya. Ya, siap jateng itu kan proses dari balai ke PTSP. Sedangkan proses dari Korpokla atau pemohon izin yang notabene jauh sampai perbatasan Jawa Barat itu enggak ada aplikasinya. Mungkin sebenarnya kami sudah mengembangkan Pak, mungkin nanti bisa kita linkkan. Harapan kami SOP yang 14 hari kerja itu bisa tercapai. Karena apa kemarin kami sempat ditelepon oleh salah satu pimpinan dari PTSP bahwa tanggal sudah kadaluarsa. Karena memang teman-teman itu nggak mungkin Pak dari perbatasan Jawa Barat bahwa satu hari cuma satu lembar dengan retribusi sebesar 150.000. Nah, saya mohon nanti saya harap dari teman PTSP maupun dari Pak Wondo terkait aplikasi ini lebih dikembangkan untuk proses perizinan. Saya yakin kalau nanti bisa proses perizinan aplikasi proses perizinan dan warning sistemnya tadi atau gateway SMS tadi bisa dijadikan satu, insya Allah Dinas Pusdata Taru untuk proses perizinan lebih lancar. Gitu, matur suwun Pak Wondo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ulang lagi dulu yang dari pertama mungkin. Di Subkominfo sudah bisa nyambung lagi enggak? Diskominfo kami persilahkan memberikan saran dan masukannya, monggo. Oke. Betul Pak, kami dari Diskominfo mewakili pimpinan setelah bersama juga pimpinan pada mengikuti sistem integrasi sudah. Ada satu hal yang terkait adanya pengaduan masyarakat kepada halo. Ya, monggo Pak. Monggo. Halo. Ya, silakan lanjut. Iya. Terkait pengaduan masyarakat, Pak. Kan tadi disinggung bahwa
untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengalami kesulitan terkait lokasi apa. Mungkin nanti di sistemnya sendiri dibuka layanan pengaduan aja Pak. Dan di sana secara detail di mana lokasinya, di mana apa, sehingga kita dapat segera. Itu aja Pak. Kesulitan ya, pengaduan letak lokasi ya. Nggih, matur nuwun. Iya. Kita lanjut dari Satpol PP Provinsi. Satpol PP Provinsi. Bisa nyambung Satpol PP Provinsi? Dari Korpokla, sekarang Korpokla Bodri. Korpokla Bodri. Korpokla Bodri. Lagi ono anune ra. Korpokla Sungai Kupang. Korpokla Kupang. Selamat pagi. Halo? Bapak dari Korpokla Bodri, Pak. Ya, silakan, silakan. Iya. Terima kasih, selamat pagi. Mohon maaf untuk pada pagi hari ini pimpinan tidak bisa menghadiri rapat karena ada acara keluarga. Kami mewakili Korpokla Wilayah Bodri dalam hal ini terkait dengan aplikasi SIP Sadar. Kami sebetulnya siap membantu dan siap memfasilitasi, Bapak. Nanti terkait dengan data-data, kami juga berusaha untuk bisa memberi informasi selengkap-lengkapnya. Pada intinya, kami siap menjalankan integrasi aplikasi ini tersebut, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, matur nuwun. Dari Korpokla Kupang. Korpokla Pekalongan. Kita ulang lagi dari Dinas LH Kabupaten Kendal. LH Kabupaten Kendal. Kosong. LH Kabupaten Pekalongan. LH Kabupaten Pekalongan. Satpol PP Kabupaten Kendal. Satpol PP Kabupaten Kendal. Halo, Satpol PP Kabupaten Kendal. Kursi ini tok malah. Satpol PP Kabupaten Pekalongan. Kosong. Monggo Pak Kabid ditanggapi dulu tadi dari balai-balai dan juga dari Diskominfo. Mohon silakan Pak. Nggih, matur nuwun. Tadi dari BBS dari Balai Bengawan Solo ya. Masalah izin konstruksi kepiye carane mantuk gitu ya Pak. Nggih. Nanti Pak, launching di situ ada belangko-belangko yang notabene dalam rekomendasi perizinan itu kan ada dimensi-dimensi saluran di situ. Dan nanti kita cantumkan di situ, Pak. Jadinya nanti di situ itu lebar berapa, tinggi berapa, panjang berapa yang sudah kita izinkan. Dan nanti di situ di lapangan dipantau, pemanya ini sesuai enggak? Oh berarti kalau enggak sesuai kan nanti di situ kan ada perintah. Berarti langsung tegur atau kita ke lapangan untuk cek kebenaran itu. Nanti ada Pak itu di situ. Okay. Dan untuk dari Probolo, ini masukan, terus dari Seracita, SMS Gateway. Ini Pak, jadinya dari pemohon sampai ke balai ini yang agak lama.
Biasanya seperti itu. Kalau kita dari Citandui itu kan kita Cilacap itu yang paling barat kan Cilemes sama Cijalu. Lah di situ penggunaan tanahnya juga agak lumayan di sana, tetapi itu mungkin di sana tanggal berapa sampai di Bali sudah terlambat lainnya. Nanti mungkin ada pengembangan aplikasi baru Pak Agung. Nantinya tolong Pak Sugeng nanti dikembangkan Pak Sugeng. Nanti kalau pas kursus Pak Indra kan juga belum, nanti bisa untuk pengembangan perizinan permohonan perseorangan ke Bali. Mungkin dari Bali bisa dilingkan ke yang siap tadi. Saya itu masih terbuka lebar. Terus tadi dari Depo Info untuk masalah lokasi tadi ya, kesulitan lokasi. Memang nanti lokasi ini nanti kan ada titik pantau, ada lokasi koordinat. Ya, jadinya kita mengetahui secara persis lokasinya di mana di kelurahan, kecamatan dengan pakai titik pantau. Jadinya saya kira untuk lokasi tidak ada kesulitan. Okay. Terus tadi yang terakhir, Putri mendukung implementasi ya. Ya, nanti Korpokla kami juga tidak lepas dari data-data yang ada di lapangan. Nanti memang kalau yang tadi Pak Sugeng untuk benar-benar data harus update, yaitu terutama luas. Mungkin luasnya harus memang benar-benar apa yang ada di lapangan, Pak. Oke, nah itu yang nanti jadinya yang kita nanti bisa diketahui masyarakat adalah yang memang data-data yang sudah terupdate. Oke. Mungkin dari saya itu Pak Agung. Siap, oke, matur nuwun Pak Kabid atas penjelasan beberapa ya. Ibu Bapak yang saya hormati, masih ada yang perlu ditanyakan, saran masukan, baik yang di ruangan ini maupun yang lewat Zoom? Cukup ya? Oke, cukup. Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih saran dan masukannya di dalam kegiatan aplikasi ini, integrasi informasi pengawasan dan pengendalian pengusahaan penggunaan sumber daya air. Jadi ini intinya adalah di pengawasan dan pengendalian. Nanti proses perizinan pasti ada tahapannya tersendiri ya. Ini di dalam itu tadi sampaikan Pak Kabid bahwa tadi 3 bulan sebelumnya nanti sudah ada SMS ke pemohon bahwa ini nanti mau habis harus pengurusannya biar tepat waktu. Karena nanti kalau 1 bulan jenengan baru ngurus sudah izin baru. Nah, di dalam proses 3 bulan ini nanti ada evaluasi untuk perpanjangan izin mungkin ya. Nah, itu evaluasi apa kewajiban jenengan yang sudah dilaksanakan dan yang belum ini nanti sebagai dasar untuk perpanjangan izin. Saya kira itu ya sudah tidak ada. Saya selaku moderator yang memandu acara ini sekali lagi mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila di dalam memandu acara ini ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara untuk dilanjutkan acara selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para rawuh ingkang kinurmatan, adicara salajengipun penandatanganan surat pernyataan dukungan saking para stakeholder ingkang kasulihi dening ingkang kaping sepisan Bapak Joko Supomo saking Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu Provinsi Jawa Tengah, Ibu Fajar Lestari saking CV Telogo Tirta Murni, kaping 3 Bapak Anung saking Balai PSDA Pemali Comal, lan Bapak Nur Wahid saking PDAM Kabupaten Pekalongan. Katur para petugas, sumangga.
Sudah siap semua ya? Monggo. Monggo ingkang sapisanan Bapak Joko Supomo saking DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah, Ibu Fajar Lestari saking CV Tlogo Tirta Murni, Bapak Anung, Bapak Nur Wahid saking PDAM Kabupaten Pekalongan. Satu-satu, Pak. Coba dari samping biar kelihatan. Ya Pak Joko, menurut saya di mana dulu? Monggo Pak. Mari coba. Pak, anu dulu. Yang Pak tanda tangan tadi biar untuk dokumentasi foto bersama dengan Pak. Ya, untuk dokumentasi biar. Pak Joko, nyusul Pak Joko. Ada nunggu nih, ada anu. Nggak usah. Aku biasa pernah gawe. Adicara salajengipun tayangan video demo aplikasi SIP Sadar. Di mana? Oh, Pak Sekjen ya. Ini. Monggo Pak Sek. Nah, ini pas nanti peluncuran simbolis ini sekalian, monggo. Lanjut. SIP Sadar, Sistem Integrasi Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Penggunaan Sumber Daya Air Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. SIP Sadar dapat diakses pada pusdataru.jatengprov.go.id/sipsadar.
Berikut ini adalah halaman home publik SIP Sadar yang menampakkan titik-titik lokasi perizinan yang berkaitan dengan sumber daya air di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini adalah keterangan dari titik-titik tersebut. Sistem ini telah terintegrasi dengan layout tampilan das dan daerah irigasi. Berikut ini adalah detail dari izin yang ada pada MAPS. Selain itu, di halaman publik juga menampilkan detail dari pengawasan berupa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan dan hasilnya, serta gambar lapangan. Akses super admin. Berikut adalah tampilan halaman super admin, di mana terdapat menu, dashboard, pemohon, izin, item pengawasan, balai, dan user. Menu izin pada akses super admin. Super admin dapat menambahkan sebuah data izin baru ke dalam sistem yang terdiri dari izin air permukaan, izin konstruksi, izin pemakaian rumah, dan izin galian golongan C. Super admin dapat mengelola data izin. Berikut adalah detail izin pada halaman super admin. Super admin dapat mengedit dan menambahkan pengawasan baru terhadap izin tersebut. Menu pengawasan pada akses super admin. Berikut ini adalah tampilan pengawasan pada super admin. Super admin dapat menambahkan data pengawasan baru, mengelola dengan melihat detail, mengedit, dan menghapus data pengawasan. Pada halaman super admin dapat melakukan aksi pada pengawasan tersebut, yaitu menambahkan item-item pengawasan, melakukan persetujuan, dan yang berikutnya adalah melakukan cetak dokumen dari detail pengawasan. Akses admin. Berikut adalah tampilan dari halaman admin. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam halaman pengawasan admin. Admin dapat melakukan beberapa tugas berkaitan dengan pengawasan, yaitu admin dapat memilih petugas yang melaksanakan pengawasan di lapangan. Berikutnya, admin dapat melakukan tugas evaluasi sesuai data lapangan, menambahkan gambar lapangan, dan melakukan cetak. Berikut adalah form evaluasi pengawasan. Admin juga dapat menambahkan gambar lapangan. Selain itu, admin dapat mencetak hasil dari pengawasan tersebut. SMS Gateway. SMS Gateway merupakan fitur di mana pemohon izin akan mendapatkan SMS ketika izinnya akan berakhir dalam 3 bulan. Pada SMS Gateway tersebut, pemohon akan menerima link yang akan diarahkan pada sistem SIP Sadar yang dapat melihat izin dan pengawasannya.
Sip Sadar, mengawasi pengusahaan dan penggunaan sumber daya air dengan pintar. Bapak Ibu para rawuh ingkang kinurmatan, minangka pamungkasing adicara inggih menika launching aplikasi Sip Sadar dening Bapak Sekretaris Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah ingkang dipun paringi pengoro kanthi penekanan tombol play wonten aplikasi Sip Sadar. Katur Bapak Sudaryadi SHMH, sumangga. Sampun Pak, matur nuwun. Bapak Ibu para rawuh ingkang kinurmatan, mekaten adicara koordinasi stakeholder lan launching aplikasi Sip Sadar sampun kalampahan. Mbok pilih wonten atur kawula ingkang kirang meranani ing panggalih, kawula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sugeng siang, sugeng kondur, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.